Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Kita bersyukur kita telah menikmati sepanjang malam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan memulai kegiatan kita, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Terlebih kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu sebelum kami memulai kegiatan dan aktivitas kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan kami pengertian dan pemahaman, kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami umat manusia mendengarkannya. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah kuat dalam Tuhan. Saudara-saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, sebuah kota besar yang terkenal dengan pusat penyembahan Dewi Artemis dan kehidupan yang materialistis. Dalam lingkungan yang penuh tantangan, Paulus mengingatkan jemaat bahwa hidup sebagai orang percaya bukanlah hidup yang mudah. Mereka menghadapi banyak tantangan, pergumulan, godaan, dan serangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha melemahkan iman mereka. Di bagian akhir suratnya, Paulus menekankan pentingnya kekuatan rohani yang berasal dari Tuhan, bukan dari kemampuan manusia atau kemampuan dari diri sendiri. Paulus tahu bahwa peperangan orang percaya bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan kuasa-kuasa jahat di udara sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 12. Karena itu sumber kekuatan kita satu-satunya adalah berasal dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, seringkali manusia berusaha menjadi kuat dengan mengandalkan hal-hal duniawi. Katakanlah, ada kalanya manusia mengandalkan posisinya, statusnya, jabatannya, harta, atau pengaruh, atau kecerdasan yang dia miliki. Namun, kekuatan itu cepat pudar ketika badai kehidupan itu datang. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Efesus dan termasuk kita jemaat saat ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan dari hubungan kita, hubungan erat kita dengan Bapa di surga. Saudara, kata kuat dalam ayat ini di sini bukan sekadar berarti berani atau tangguh, tetapi menunjuk pada kekuatan rohani yang mengalir dari iman dan ketergantungan penuh kepada Allah. Dalam doa, dalam firman, dan dalam ketaatan, serta persekutuan kita dengan Tuhan, yang akhirnya kita memperoleh kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun. Sebab Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan kita. Ketika Paulus menulis ayat ini, ia sendiri sedang berada dalam penjara. Artinya ia sedang terbelenggu. Namun di sini kita melihat ia tidak berbicara sebagai orang yang lemah, melainkan sebagai prajurit Kristus yang penuh semangat. Ia tahu bahwa kuasa Tuhan sanggup menopang setiap orang percaya untuk berdiri teguh sekalipun dalam kesesakan dan penderitaan. Memang kekuatan Tuhan tidak selalu membuat kita bebas dari masalah, tetapi memampukan kita menang atas masalah-masalah.
dalam setiap pergumulan hidup, entah itu kesulitan ekonomi, tekanan pekerjaan, tantangan-tantangan dalam kita berkarya, lebih-lebih iman kita. Tuhan menyediakan kekuatan rohani yang cukup bagi saudara dan saya. Asalkan kita mau bersandar kepada Allah, maka kuasanya akan bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi aplikasi bagi kita melalui renungan hari ini? Menjadi kuat di dalam Tuhan berarti yang pertama, tinggal dalam Kristus. Kita harus memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita, perenungan kita akan firman Allah, dan ketaatan kesetiaan kita dalam persekutuan dengannya. Yang kedua, mari mengandalkan kuasanya. Ketika menghadapi kesulitan, godaan atau tantangan hidup, kita mengakui keterbatasan diri dan memohon Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita. Kita tidak melawan dengan semangat atau kemampuan kita, tetapi dengan iman kepada kuasa Kristus yang sudah menang atas dosa. Yang ketiga, mari berani melangkah. Kekuatan ini memampukan kita untuk berani mengambil sikap yang benar, melayani dengan tekun, dan bertahan di hari yang jahat, sebagaimana dikatakan dalam ayat 13, yaitu hari-hari ketika serangan iblis, kekecewaan, atau godaan datang menghantam. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari diri sendiri, tetapi dari Dia yang memberi kuasa kepada kita. Janganlah biarkan kelelahan, kekhawatiran, atau rasa tidak mampu membuat kita menyerah dan putus asa. Marilah kita memperbarui komitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan melalui doa, firman Allah, ketaatan kita kepadanya. Saat kita bersandar penuh kepada Dia, kita akan mengalami janji firman ini yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4:13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami akui bahwa kami sering merasa lemah dan tak berdaya menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun hari ini kami dikuatkan melalui firman Allah bahwa kekuatan sejati hanya kami temukan di dalam Engkau saja. Mohon Tuhan Engkau meneguhkan iman kami, kuatkan langkah kami, agar kami tetap berdiri teguh di dalam kuasa-Mu. Apabila ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, berbagai macam persoalan dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam hubungan, ya Tuhan Engkau turun tangan, memberkati kami, menyelesaikan setiap pergumulan kami, dan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Ini doa kami Tuhan hari ini. Kami siap memulai kegiatan kami. Tuhan beserta dan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.